Selamat malam. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan wacana agar jabatan gubernur dihapuskan saja. Alasannya karena kewenangan gubernur itu menurutnya terbatas satu dan hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Wacana ini menimbulkan 3 pertanyaan mendasar. 1, benarkah memang selama ini kewenangan yang dimiliki oleh gubernur itu terbatas dan memang semata-mata hanya menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat? Itu kita bahas. Yang kedua adalah kalau wacana ini dilakukan, kenapa wacana ini muncul di tengah proses tahapan pemilu sudah berjalan? Apakah tidak dipikirkan ini akan mengganggu tahapan pemilu yang sudah berjalan? Yang ketiga ini juga cukup mendasar, yaitu kenapa wacana ini muncul? Apakah ada agenda lain di balik wacana penghapusan jabatan gubernur? Artinya di 2024 nggak akan ada pemilihan gubernur dong untuk pilkada serentak di 2024. Kita bahas dengan sejumlah narasumber, ada yang sudah bergabung di studio BTV dan ada yang bergabung secara virtual. Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar melempar bola panas. Di saat tahapan pemilu sudah berjalan, Caimin mengusulkan agar pemilihan gubernur ditiadakan. Ongkos politik yang besar dan efektivitas peran gubernur menjadi dasar usulan tersebut. Caimin menilai bahwa tugas gubernur bisa dilakukan pada level kementerian. Jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Kewenangan dan tanggung jawabnya serta program-programnya tidak sebanding dengan lelahnya pilkada secara langsung, baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktek pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat. Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Berbeda dengan Caimin, Presiden Jokowi menilai bahwa setiap usulan sedianya diperhitungkan secara matang, termasuk rentang pengawasan dari pemerintah pusat hingga daerah. Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita kalau usulan itu, ini negara demokrasi, boleh-boleh saja namanya usulan. Tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi, apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati wali kota kan juga terlalu jauh. Span of controlnya yang harus dihitung semua harus dihitung ya. Usulan Caimin hingga kini belum dibahas di Komisi 2 DPR. Sedianya PKB akan menempuh kajian konstitusi melalui jalur badan legislasi. Kita bahas dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang bergabung secara langsung di studio BTV ada Profesor Johermansyah Johan, pakar otonomi daerah. Selamat malam Prof. Jo. Malam Mbak Rizky. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada narasumber lain yang bergabung secara virtual. Saya sapa pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia. Ini Ibu dosen baru ini. Selamat malam Mbak Titi. Malam Mbak Christian, Prof. Jo, dan juga Pak Yanuar. Ini saya kenalin duluan Pak Yanuarnya. Ini Mbak Titi sudah membantu mengenalkan ya. Ini bakal kita tanya ini untuk bisa menjelaskan alas atau dasar kenapa kemudian wacana ini muncul. Mewakili Ketua Umum ya, Ketua Umum PKB. Ada Yanuar Prihatin, Pak Yanuar Prihatin, Ketua DPP PKB. Terima kasih Pak Yanuar sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Prof. Johan di studio. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam Mbak Januar. Ya. Ini karena semuanya Pak Prof. Jo, jadi mungkin Prof. Jo bisa menjawab pertanyaan pertama saya tadi saat buka saya sampaikan pada pemirsa. Kita perlu menguji kembali dan mendapat pencerahan bahwa apakah benar memang dalam desain ketatanegaraan kita
jabatan atau kewenangan yang dimiliki oleh gubernur itu terbatas seperti yang Ya, dikatakan oleh ya. Caimin dan hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Apakah Ya. benar demikian? Ya nggak benar lah ya kan. Tidak benar? Nggak benar. Kenapa? Karena begini, provinsi itu daerah otonom. Sebagai daerah otonom, provinsi itu memiliki wewenang-wewenang seperti juga kabupaten dan kota. Dan itu menurut sistem otonomi daerah, kewenangan itu clear cut. Jadi jelas batasnya, ini kewenangan kabupaten kota, ini kewenangan provinsi, lalu kemudian satu lagi ada kewenangan pemerintah pusat, 3 macam. Jadi provinsi yang dipimpin oleh gubernur itu menjalankan kewenangan-kewenangan berdasarkan sistem otonomi daerah, yaitu pelimpahan kewenangan. Ada 32 urusan pemerintahan, Mbak Pristin ya, dilimpahkan oleh Undang-Undang 32, Undang-Undang 23 2014 ini kepada gubernur. 32? 32. Artinya tidak bisa dinihilkan dong Itu sebenarnya. dia. Lalu ada keberadaan gubernur. ketika dia jadi gubernur, pusat ini memberi tempelan tugas. Nah, itu namanya sistem prefektur terintegrasi dalam teori ya, yaitu sebagai kepala daerah pemerintahan provinsi, gubernur itu ditempel tugas, tolong bantu kami pusat melakukan korbinwas terhadap kabupaten dan kota. Ini di luar dari 32 kewenangan Di luar yang itu, tadi ya. itu sudah kewenangan. Day to day dijalankan, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Jadi kalau kata Caimin bahwa seharusnya rantai komunikasi atau rantai struktur itu bisa dipangkas dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, bisa langsung kok dengan kepala daerah tingkat 2 dan tingkat 2 yaitu bupati dan wali kota. Ya. Itu bisa dilakukan, Prof. Itu kalau mau dilakukan harus menghapuskan pemerintahan daerah provinsi. Jadi bukan hanya jabatan gubernur. Tidak ada pemerintahan daerah provinsi, tidak ada DPRD provinsi, tidak ada gubernur, lalu kemudian dengan demikian urusan pemerintahan yang tadi dipegang oleh pemerintahan daerah provinsi, tumplek blek diberi kepada kabupaten kota. Pemerintah kabupaten tingkat 2 Itu dia. Kabupaten kota ya. Nah, itu ada banyak masalah sih. Apa, termasuk urusan lintas provinsi nanti siapa, lintas kabupaten kota nanti siapa yang pegang. Kan kabupaten kota itu nanti ada urusan melintas kabupaten kota, itu biasanya di dalam suatu provinsi ditangani oleh gubernur. Urusan kelautan, perikanan, Nah, siapa yang ngurus itu? 0 sampai 12 mil itu kewenangan pemerintahan provinsi. Kabupaten kota nggak punya kewenangan itu. Lalu kemudian nanti diserahkan kepada kabupaten kota. Bisa kelahi lagi nelayan antar nelayan. Nah, Pak Yanuar, ini sebenarnya wacana yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB ini dikaji sangat mendalam di internal PKB atau sekadar wacana yang kemudian menjadi pandangan personal Caimin dalam hal ini, atau itu menjadi pandangan dari partai? Begini, terima kasih Mbak. Yang pertama ini soal status ya. Status ini baru usulan. Usulan itu artinya wacana, diskursus, apa istilahnya, pendalaman lebih lanjut. Kenapa? Supaya kita bersama-sama bisa melihat rencana-rencana ke depan tentang perbaikan dan penyempurnaan. Kenapa ini penting? Supaya kita bisa lebih open, lebih terbuka melihat apa saja sebetulnya yang terjadi dalam tatanan pemerintahan kita. Kenapa? Yang pertama jangan lupa bahwa kita ini perlu melakukan percepatan untuk meningkatkan daya saing daerah, daya saing nasional, terutama dalam kaitan dengan persaingan di tingkat regional, tingkat global, dan seterusnya. Ini kalau begini gimana sih cara kita menempuhnya? Kemudian juga kita melihat bagaimana sih kita melakukan percepatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan tentu saja jangan lupa bagaimana kita juga mengakselerasi apa yang disebut dengan optimalisasi pelayanan publik. Dan banyak hal yang harus kita capai dalam rangka kita meningkatkan wajah Indonesia ke depan. Jadi dalam skala itu tentu kita ingin menjawab beberapa pertanyaan. Ini bagaimana caranya? Salah satu titik masuk mungkin adalah dengan menata ulang tatanan pemerintahan yang ada di Indonesia. Jangan lupa yang disampaikan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin adalah
usulan wacana yang tentu memerlukan pendalaman lebih lanjut dari para stakeholder. Dan yang kedua, Caimin menyebutnya itu begini, jika perlu, namanya jika perlu kan ada pendalaman ulang gitu kan. Jika perlu satu waktu atau satu hari dihapus ya, jika kajiannya sampai ke sana ya why not gitu kan. Tapi kemudian jika kajian mendalamnya nggak perlu dihapus ya why not juga. Artinya kan sesuatu yang sifatnya fleksibel dan sifatnya cair. Tapi yang ingin saya katakan begini, kenapa kita harus melihat lebih dalam di dalam konfigurasi pemerintahan, tatanan hubungan pemerintah pusat dan daerah, terutama di tingkat provinsi atau gubernur. Jangan lupa yang pertama, hari ini kalau kita mau jujur mau fair, itu span of control gubernur terhadap wilayahnya itu beda-beda. Tergantung jumlah kabupaten yang ada di daerah itu. Ada yang jumlah kabupatennya 5, yang paling sedikit itu 5, sampai yang tertinggi itu bisa 38. Itu beberapa kasus menunjukkan kalau ukurannya ini, itu kan berarti efisiensi gubernur di dalam rangka membina, di dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan dan pemberdayaan wilayahnya, itu beban tugasnya beda-beda. Termasuk itu juga jangan lupa menimbulkan ketidakadilan DAU, DAK, dana desa di beberapa provinsi. Coba aja cek Mbak, bandingkan data. Apa korelasi antara keberadaan jabatan gubernur ini dengan beberapa hal yang Anda sebutkan tadi, Pak Yanuar? Saya kembali ke poin yang pertama soal akselerasi atau percepatan. Apakah percepatan bisa kemudian secara linear kita tarik ke memutus rantai koordinasi secara vertikal dengan kita keluarkan posisi gubernur? Jadi pemerintah pusat langsung bisa ke kepala daerah tingkat 2. Enggak, begini, beberapa problem yang ada di level pemerintahan provinsi itu harus kita dalami supaya kita ketemu satu titik poin apakah jabatan gubernur ini masih diperlukan atau tidak. Karena itu ini kan bukan ide yang dijawab dengan sudut pandang yang terbatas. Ini makanya harus komprehensif dan meluas. Termasuk misalnya kaitan dengan teknik atau cara untuk merekrut gubernur. Teknik cara merekrut gubernur ini kan hari ini sama dengan memilih presiden, bupati, wali kota atau kepala desa. Padahal untuk posisi gubernur bisa saja dicari opsi lain, yaitu terkait dengan pemilihan di DPRD dan seterusnya, meskipun dengan berbagai variasi. Atau bahkan ada wacana untuk ditunjuk saja oleh pemerintah pusat seperti di zaman sebelum kita reformasi gitu ya, lewat Kementerian Dalam Negeri, itu juga ada wacana demikian. Ya, enggak, itu wacana itu kan opsi yang paling terakhir. Kan banyak opsi, kan ada 4 opsi Mbak kalau itu kembali ke gubernur. Opsi pertama kembali kepada metode yang lama, DPRD memutuskan. Opsi kedua DPRD hanya mengusulkan, presiden yang menetapkan. Usul bisa 2 atau 3 pasang calon. Atau dibalik, presiden yang mengusulkan, 2 atau 3 pasang calon, DPRD yang memutuskan. Opsi yang keempat semua ditunjuk oleh pemerintah pusat, kira-kira begitu. Tapi ini kan semua memerlukan pendalaman, pengkajian sehingga kita bisa melihat ini dalam perspektif yang lebih istilahnya lebih komprehensif. Nah, yang terakhir Prof, ini saya mau tanya juga ke Prof. Jangan lupa Mbak, terakhir itu kita muncul namanya IKN Mbak, masih ingat ya? Ibu Kota Nusantara. Oke. Ibu Kota Nusantara ini itu adalah satu region, satu wilayah yang dia mengenal batas-batas. Bahkan disebutkan jumlahnya 256.000 meter persegi. Tetapi pertanyaannya waktu kita bahas di Pansus, itu muncul pertanyaan, ini ibu kota negara ini posisinya itu setingkat provinsi atau setingkat kabupaten kota. Kenapa? Karena waktu itu pikiran kita yang namanya pemerintahan daerah itu hanya mengenal provinsi dan kabupaten kota. Nah, ternyata jawaban presiden bukan itu. Tidak ada di antara keduanya. Apakah otorita IKN? Itu soal satu poin. Kenapa Pak Yanuar? Otorita IKN, dan jangan lupa otorita IKN dipimpin oleh seorang kepala otorita. Dan ternyata posisinya tidak setingkat kepala daerah, tapi setingkat menteri, sehingga ikut juga rapat kabinet. Baik,
Pak Yanuar, itu poin terakhir Anda soal IKN itu kemudian melebarkan wacana ini. Jangan-jangan semua daerah nanti minta jangan ada gubernur, tapi minta otorita misalnya. Otorita Provinsi Jawa Barat, otorita Provinsi... Ini hanya sebagai contoh bahwa ada perkembangan baru di sekeliling kita gitu kan. Yang juga pertanyaannya adalah saya balik lagi, apakah perkembangan itu juga harus dimaknai atau diejawantahkan dengan penghapusan jabatan yang existing tadi yang memiliki 32 kewenangan di luar dari tugas dia sebagai perwakilan pemerintah pusat. Saya mau minta pandangan dari pakar kepemiluan, tapi usai jeda saya mau nanya ke Mbak Titi, apakah ketika ini muncul wacana diiyakan atau ditidakkan wacana ini untuk menghapus posisi gubernur kan berpengaruh, berarti nanti di Pilkada 2024 itu kita akan milih gubernur atau enggak ya? Ini bakal berpengaruh enggak di tahapan pemilu yang sudah atau tengah berjalan? Sesaat lagi di obrolan malam.